waktu itu kan diganggu ya. Terus gimana caranya lu bersihin nama lu dari lingkungan luar kelas? Gua tanya ke si Oni. Dia jawab kalau waktu itu dia ikut ekskul atau ya kalau di kampus unit kegiatan mahasiswa gitu. Di sana dia ketemu sama salah satu orang yang di luar kelas dan berkawan baik dengan dia. Hingga sekarang. Ya simpelnya gue cari pergaulan lain bang. Gue gak mau mereka nyebarin hal-hal buruk tentang gue atau bahkan fitnah buat bikin satu sekolah ikutan benci sama gue. Makanya gue cari pergaulan lain, kata si Oni menjelaskan. Nah, si Oni pintar loh. Dia tahu kalau reputasi dia itu harus dijaga daripada serangan orang lain. Menggunakan hubungan dengan orang lain yang citranya baik agar citranya netral di mata satu sekolah adalah hal yang cerdas. Tapi di sini gue mau menegaskan ya, kalau citra jelek yang ada sama dia itu adalah bikinan ketua kelas dan jajarannya dia. Ya semacam fitnah gitulah. Framing buruk tentang dia itu adalah buatan mereka, bukan sebenar-benarnya perilaku dia yang jelek. Lagian ngapain juga gue berkawan dengan orang jahat ya kan? Nah, kalau gue simak dari pengalamannya gitu, pertanyaannya, apakah cara yang dipakai sama dia efektif? Terutama buat menjaga reputasi si Oni ini. Hi strangers on the internet, it's me again and I wanna show you my perspective. Jadi di bagian my perspective kali ini, gue bakal jelasin sudut pandang gue tentang buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dan kali ini gue bakal bahas hukum 5 yaitu begitu banyak hal tergantung dari reputasi, jagalah reputasi dengan nyawa Anda. Kalau kasusnya si Oni, sebenarnya dalam buku ini menjelaskan bahwa apabila citra atau reputasi sudah terlanjur buruk, ada salah satu cara yang bisa dilakukan agar reputasi tersebut kembali netral atau justru kembali naik. Dan dalam buku itu juga dijelaskan bahwa salah satu cara yang dimaksud adalah dengan menjalin hubungan baik dengan orang yang citranya baik, agar reputasi kita kembali netral di mata masyarakat, ya atau pergaulan lah kan kalau bahasan kita. Jadi dia dengan bijak telah menyelamatkan reputasinya di mata satu sekolah dengan tepat. Alhasil, semua rencana buat menjelekkan dia dari ketua kelas dan jajarannya gagal. Nice one mate. Bicara soal reputasi, sebenarnya kalau gue lihat berdasarkan buku, memang kalau reputasi adalah hal krusial dalam pergaulan. Terlebih itu hal yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi gini, misalkan kalian dikenal sebagai orang yang jujur, sekali aja ada orang yang gak senang sama kalian, difitnah pernah mencuri pun, orang pasti gak akan percaya. Bahkan sekalipun ketika teman-teman pernah melakukan pencurian tersebut, sulit buat jatuhin teman-teman. Makanya kalau dari pandangan gue, perlu banget buat jaga reputasi itu bagaimanapun harganya. Kalau di lingkungan pergaulan, menurut gua ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman. Salah satunya adalah jaga hubungan baik dengan orang lain. Reputasi dijaga dan dipengaruhi dengan bagaimana kalian berinteraksi dengan orang di sekeliling kalian. Jaga hubungan baik dengan teman, dosen, dan juga rekan kerja. Bersikap ramah, sopan, dan membantu mereka jika diharuskan akan membantu membangun reputasi yang positif. Namun, perlu diperhatikan dalam perjalanannya, perbuatan baik itu juga perlu diporsir agar kalian tidak dimanfaatkan, khususnya kepada orang yang sederajat dengan kalian dalam arti rekan kerja misalkan. Cara lain adalah dengan menjaga integritas pribadi. Integritas adalah karakter sifat yang menunjukkan dan menggambarkan diri kalian. Integritas adalah bagian yang sulit dipisahkan dari reputasi yang baik. Pertahankan dengan teguh dan kokoh prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang penting bagi kalian. Hindari terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan integritas pribadi. Misalkan, kalian dianggap orang yang jujur dan gak pernah nyontek. Terus, ada teman yang ngasih contekan atau nanya jawaban ke kalian. Entah gimana caranya, kalian harus buat kalimat dan alasan yang bagus buat nolak, menerima, dan juga ngasih contekan tersebut. Reputasi yang udah dibangun itu harus dijaga dengan konsistensi. Pastikan tindakan dan perilaku kalian konsisten dari waktu ke waktu agar orang lain bisa tahu kalau kalian adalah orang yang setia pada nilai-nilai dan komitmen kalian sendiri. Dalam menjaga hal tersebut, tidak hanya berlaku di dunia nyata saja teman-teman. Di masa digital saat ini, teman-teman harus jaga privasi dan keamanan online juga. Jaga dengan hati-hati dari perilaku online yang dapat merusak reputasi kalian, misalkan berbicara kasar, menghina, atau tindakan lain yang melanggar norma dalam bersosial media misalkan. Reputasi selain dijaga dari diri sendiri juga harus dijaga dari lingkungan eksternal. Lingkungan di luar diri kalian yang tidak bisa kalian kontrol. Manusia kadang suka bergosip dan untuk menjaga itu, teman-teman harus hindari diri kalian dari gosip dan konflik. Orang bergosip dan berkonflik adalah hal eksternal yang gak bisa dikontrol teman-teman. Hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan juga reaksi kita akan hal eksternal tersebut. Oleh karena itu,
Hindari terjebak dalam gosip dan konflik. Hindari terlibat dari percakapan yang memfitnah dan merugikan. Fokus pada hal positif dan konstruktif, dan hindari ikut campur dalam persoalan yang gak perlu dan gak ada kaitannya sama kalian. Oh ya, buat dan juga bangun citra positif juga ya, agar kalian dapat mempengaruhi orang lain, dan juga cara pandangnya agar kelak hubungan sosial kalian dapat dipermudah, sehingga ketika reputasi kalian diserang, maka akan ada pihak lain yang akan membela kalian. Jadi sahabat gua si Oni ini sudah mematuhi hukum 5 dengan menggunakan segala cara agar reputasinya aman dari ketua kelas dan jajarannya. Ketua kelas dan jajarannya akan menyebarluaskan reputasi buruk si Oni. Akan tetapi karena si Oni sudah menetralkan reputasinya dengan menjalin hubungan baik dengan orang di luar kelas, dia aman dan selamat dari rencana busuk ketua kelas dan jajarannya. Sehingga cukup reputasinya buruk di satu kelas aja, bukan di satu sekolah. So that's it on my perspective. Thanks for your time and let me know your opinion in the comment section below. Nanti komentar yang keren bakal gue bacain di video selanjutnya. Buat kalian yang merasa konten gue bermanfaat dan membantu kalian dalam kehidupan sosialnya, kalian bebas buat like kontennya dan subscribe, terus nyalain loncengnya biar ada notifnya teman-teman, dengan kesadaran hak kalian juga. Okay, so have a great day strangers on internet. See ya.